Saudara-saudara, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami berkumpul, beribadah, mengucap syukur, berkenan dengan 47 tahun pertambahan usia bagi hamba-Mu Pendeta Geraldina Sakarias. Firman Tuhan tidak hanya buat hamba-Mu ini, tapi juga buat kami semua. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangan. Berkenan dengan ulang tahun Ibu Pendeta, saya memilih beberapa ayat dari 1 Tesalonika pasal 2, ayat 4, dan beberapa ayat belakangnya yaitu ayat 19 dan 20. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Saya baca dulu baru nanti saya minta Ibu Pendeta membacanya dengan menggunakan cara personifikasi. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saya minta Ibu Pendeta baca ganti kata kami dan kita dengan saya atau aku. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap saya layak untuk mempercayakan Injil kepada saya, karena itulah saya berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati saya. Terima kasih. Selanjutnya 2 ayat terakhir dari 1 Tesalonika, ayat 19 dan ayat 20, sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Bu Pendeta, personifikasi. Sebab siapakah pengharapan saya atau sukacita saya atau mahkota kemegahan saya di hadapan Yesus Tuhan saya pada waktu kedatangannya, kalau bukan jemaat. Sungguh kamulah kemuliaan saya dan sukacita saya. Haleluya. Saudara-saudara pernah melihat kontes putri Putri Indonesia atau Miss Universe, ya, itu biasanya di hari terakhir pengumuman pemenang itu dikasih mahkota. Dan itu luar biasa. Berebutan orang karena harganya mahal. Orang juga bisa dapat di ring tinju. Orang juga bisa dapat di ruang-ruang kelas. Dan sekarang, siapakah mahkota kita? Siapakah pengharapan kita? Siapakah sukacita kita? Siapakah kemegahan kita? Ini amat serius. Bukan sekedar karena ulang tahun Ibu Gembala. Tapi hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang Tuhan Alkitab berkata hari-hari yang jahat. Tetapi juga hari-hari yang penuh dengan pergumulan-pergumulan yang hebat. Maka bisa secara praktis Bapak-bapak bisa berkata, siapakah pengharapanku atau sukacitaku atau mahkota kemegahanku?
di hadapan Kristus kalau bukan istriku dan anak-anakku? Amin, Pak Rein. Siapakah sukacitaku? Siapakah pengharapanku? Siapakah kemegahanku dalam di hadapan Kristus? Kalau bukan suamiku dan anak-anakku? Jadi saudara-saudara, ayat ini mematahkan semua ekspektasi dan persepsi manusia. Sukacita orang karena harta kekayaan, kemegahan mereka karena anak-anak mengalami kemajuan-kemajuan yang hebat. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kita melalui firman Tuhan bahwa sukacita kita, pengharapan kita, kemegahan kita adalah seseorang atau sejumlah orang. Dan ayat 20 dia berkata, sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Wow. Ternyata bagi Rasul Paulus, kemuliaan dan sukacitanya bukan oleh karena kota-kota yang dikunjungi, bukan oleh karena panggilannya sebagai seorang rasul, tetapi justru jemaat yang mendengar Injil adalah sukacita. Dan saya mau kasih tahu statement ini buat kita, terutama buat Ibu Pendeta. Kebutuhan jemaat adalah kekudusan kita, para pelayan. Ini ada beberapa pendeta yang mau ikut. Kekudusan kita adalah kebutuhan umat. Tetapi jemaat, dengar saya kasih tahu, pertobatanmu adalah kemuliaan kami. Ini penting supaya kita urus gereja itu tidak asal-asalan. Kita urus gereja itu seperti Kristus mati atas tubuhnya. Kita urus gereja bukan sebuah pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Mengurus gereja bukan sekedar sebuah job supaya ada gaji. Tapi mengurus gereja, mengurus umat adalah sebuah kepercayaan dari Allah. Lihat ayat 4 pembacaan kita. Karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi, kalau Allah mempercayakan firman-Nya, Allah mempercayakan Injil itu kepada para pelayan, kepada hamba-hambanya, itu levelnya itu ring 1. Tadi Ibu Pendeta menyebut ring 1-nya itu adik kakak kandung dari satu bapak, satu ibu. Keluarganya saya kenal. Pendeta Daniel tidak muncul hari ini karena dia memimpin ibadah pemakaman, ada salah satu anggota majelis jemaatnya dipanggil Tuhan. Jadi sekarang jam yang sama mereka sedang ibadah. Kemudian ada yang kedua Pak Joni.
yang juga adalah majelis di Sola Gracia. Yang ketiga, ibu pendeta. Yang keempat, Pak Immanuel, ya lagi duduk dengan istrinya kalau tidak salah ya. Oh iya, soalnya lihat wajah sebelah jadi saya kira anaknya padahal istrinya. Lalu yang terakhir adiknya di Jogja, siapa namanya? Ade. Salmon. Ada nggak dia? Nah, itu tadi Bu Pendeta menyebutnya itu ring 1. Berarti kita ini kira-kira ring berapa ya? Karena ring 1 itu setahu saya itu pas pampres. Kalau saya kutip istilah itu, dalam hubungan dengan Allah menganggap kami layak mempercayakan Injil, maka Allah menganggap para pemberita Injil, Allah menganggap para hamba Tuhan, itu ring 1-nya. Kok nggak ada yang bilang amin? Haleluya, ini majelis semua hadirin. Itu kita ring 1-nya Tuhan. Karena dipercayakan Injil. Injil itu isi hatinya Allah. Injil itu pikirannya Allah. Injil itu visinya Allah. Injil itu Kristus yang datang untuk membebaskan dan menyelamatkan. Dan itu sebuah kepercayaan yang hebat. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya yang sebagai ketua sinode mentabiskan Ibu Pendeta sebagai pendeta. Ya, pendeta pertama yang saya tabiskan ketika pertama kali saya jadi ketua sinode. Dan seterusnya terus sampai 2017 tuh banyak pendeta. Dia vikaris waktu saya sudah ketua sinode, dan saya tahu betul kerinduan hatinya untuk terlibat dalam pelayanan. Di sana sini ada banyak kekurangan, tapi sangat banyak juga potensi-potensi yang Tuhan pakai luar biasa. Bahkan waktu usia 44 tahun, banyak orang sudah pasrah bahwa ini waktunya selesai karena waktu itu menderita kanker. Tapi saudara bisa bayangkan, Tuhan bisa sembuhkan. Dan hari-hari pandemi ini kita lihat, jemaat tahu, ya bisa mengunjungi orang di rumah sakit, sementara banyak pendeta takut berkunjung ke rumah sakit, justru Ibu Pendeta ini datang ke rumah sakit untuk melayani orang-orang sakit. Antar sembako ke jemaat-jemaat, menembus semua barikade-barikade COVID-19. Itu patut diberi apresiasi. Dan apresiasinya tidak bisa datang dari kita. Apresiasinya Anda dianggap layak oleh Allah. Karena itu dia mempercayakan Injil kepada Anda untuk diberitakan. Kepada siapa diberitakan? Kepada manusia, bukan untuk menyukakan hati manusia, tetapi untuk menyukakan hati Allah. Ada banyak hamba Tuhan yang tidak berani sampaikan kebenaran. Oleh karena takut tergeser, takut tidak populer, takut itu dan ini. Tapi ayat ini mengingatkan kita, Injil yang dipercayakan kepada kita, Injil yang dipercayakan kepada Ibu Pendeta, Injil itu bukan untuk menyukakan hati manusia. Tetapi Injil itu untuk menyukakan hati Allah. Bagaimana cara menyukakan hati Allah? Kebenaran disampaikan. Kebenaran adalah kebenaran. Firman Allah adalah firman Allah. Sehingga orang bertobat, itulah kemuliaan yang kita nikmati. Tetapi karena Injil dipercayakan,
dan pertobatan umat menjadi kemuliaan kita, maka dua-duanya seperti satu mata uang, dua sisi dari satu mata uang. Di lain pihak, saya mesti menjaga otoritas kuasa firman Allah, supaya orang tidak mencemooh firman Allah. Tetapi di lain pihak, ketika jemaat bertobat, jemaat dipulihkan, itulah kemuliaan yang kita miliki. Dan melebihi harta kekayaan apapun. Karena itu saya suka ayat ini, dan sekaligus ayat terakhir, ayat 19-20 saya ingin tekankan lagi. Siapakah pengharapanku? Siapakah sukacitaku? Siapakah mahkotaku? Siapakah kemegahanku di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya? Kalau bukan kamu, berarti hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang tidak punya jemaat-jemaat yang tidak bertobat, tidak ada orang bertobat, ternyata di hadapan Tuhan Anda nothing. Ini di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan datang, lalu dia panggil, hai hambaku, Geraldina Adriana Sakarias, apa kebanggaanmu? Apa mahkotamu? Apa kemegahanmu? Apa sukacitamu? Dia bilang, Bapak lihat sendiri dong semua ini. Haleluya. Mesti ada yang menjadi kebanggaan kita. Dan karena itu sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kamulah kemuliaanku dan sukacitaku. Karena itu sekaligus menjadi peringatan penting buat kita hamba-hamba Tuhan. Dalam keadaan COVID, bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba pelayan-pelayan Tuhan, dalam keadaan COVID-19, orang takut ini dan itu, orang ragu-ragu ini dan itu, orang mencari berbagai cara yang mengerikan dan aneh-aneh. Tapi ingat, kamu dipercayakan kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Bilang amin. Roma 1 ayat 16. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kuasa Allah. Injil itu kebenaran Allah. Injil itu kasih Allah. Itu dipercayakan. Berarti diserahkan. Anda layak untuk menerima kuasa itu. Untuk apa? Bukan menyenangkan hati manusia, tapi untuk menyukakan hati Allah. Karena itu hari ini, berhubung 47 tahun, saya cari-cari kira-kira 47 itu angka apa ya? Tapi saya karang sendiri, nggak usah ditafsirkan. Kalau 47 dibagi 2, 47 bagi 2 berapa? Bukan 2,3,5, 47 bagi 2, 4 dan 7. Kan bagi 2, 4, 7. Bukan 23,5. 47 bagi 2, 23,5. Salah. 47 bagi 2, 4 dan 7. 4 itu 4 mata angin. 7 itu angka sempurna di Alkitab. Berarti Ibu Gembala memasuki usia yang sangat dewasa untuk memberitakan Injil di berbagai tempat, di segala pelosok melalui fasilitas, melalui media apapun yang Tuhan percayakan. Ada yang bilang amin? Amin. Nah, simbol itu saya yang bikin sendiri. Jangan cari di Alkitab, itu enggak ada. Saya yang bikin sendiri. Tetapi hakikat
haknya ialah. Makanya ada orang bilang, 7 itu angka apa? 7, angka sempurna. 7 itu orang cari tahu. Di Alkitab ada 7 perkataan di kayu salib, ada 7 jemaat di Asia Kecil. 7 apa lagi? Selalu ada angka 7. 7 itu dari 4 tambah 3. 4 itu 4 penjuru mata angin, 3 itu Tritunggal. Makanya selalu angka 7 sempurna, ada 7 saksi. Jadi 7 itu menunjukkan kesempurnaan. Nah hari ini Ibu Gembala 47 berarti kesempurnaan yang total. Haleluya. Maka Ibu Pendeta atas nama jemaat, atas nama keluarga, pribadi, saya sampaikan yang pertama. Jangan menyukakan hati manusia, tapi sukakan hati Allah. Karena Injil disampaikan, Injil diserahkan oleh Allah. Dan biarkanlah jemaat, orang-orang yang Anda layani, adalah pengharapanmu, adalah sukacitamu, adalah mahkotamu, adalah kemegahanmu. Dan karena itu ring 1 berubah. Ring 1 ialah pengharapanku, sukacitaku, mahkotaku, kemegahanku di hadapan Yesus Kristus ialah mereka yang mendengar firman Allah. Ketika Yesus sedang melayani, ibunya dan saudara-saudaranya berada di luar. Lalu orang katakan kepada Yesus, "Guru, di luar ibu dan saudara-saudaramu sedang menunggu." Dia bilang apa? "Saudaraku dan ibuku ialah mereka yang mendengar firman Allah." Satu kali saya pulang kampung waktu itu dengan Ibu Liur, kumpul seluruh keluarga besar Liur. Papa, mama, anak-anak, mantu, cucu, cicit, semua kumpul. Karena di keluarga kami saya lah yang pendeta, walaupun saya nomor 4, saya yang berkhotbah. Lalu ada beberapa saudara saya yang hidupnya agak sedikit aneh bin ajaib. Lalu di depan mereka semua, saya bilang, menurut Alkitab, saudaraku ialah yang mendengar firman Allah. Karena itu kakak yang tukang mabok, kalau tidak bertobat, kau bukan saudaraku. Kamu yang tukang main judi, kalau tidak bertobat, kamu bukan saudaraku. Oh, itu heboh di kampung. Heboh, ini Pak Pendeta menyangkal saudara. Bukan, saya pakai Alkitab. Alkitab bilang saudaraku ialah yang mendengar firman Tuhan. Maka jemaat ini adalah saudara kita. Ring organisasi keluarga, tapi ring rohaninya jemaat yang dipercayakan Tuhan. Haleluya. Amin. Karena itu kekudusan kita adalah kebutuhan umat, tetapi pertobatan umat adalah kemuliaan kita. Happy birthday Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan Yesus memberkati jemaat menjadi garansi, menjadi bukti bahwa Injil yang dipercayakan itu berdampak. Haleluya. Amin. Mari semua berdiri. Sebelum kita doa firman, kita akan nyanyikan bersama. Bersamamu Bapa, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
besar melimpah bagiku. Sama-sama bersamamu Bapa. Mari katakan dengan hati dan iman. Bersamamu Haleluya. Bapa. Yes. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berkenan memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita berdoa, kami bersyukur ya Tuhan, karena 47 tahun sudah Engkau anugerahkan buat hamba-Mu. Engkau telah menganggap dia layak mempercayakan Injil kepadanya untuk menyukakan hati Allah dan bukan menyukakan hati manusia. Beri hikmat-Mu, kuasa-Mu, kesehatan yang prima, sukacita, damai sejahtera. Terutama oleh karena ada garansi di hadapan Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan, jiwa-jiwa yang Dia layani, melewati batas-batas denominasi gereja, adalah sukacita, adalah pengharapan, adalah mahkota, adalah kebanggaan. Dan biarlah Tuhan, karena firman Allah, maka kekudusannya menjadi kebutuhan semua orang yang dilayani. Tetapi pertobatan-pertobatan yang dialami banyak orang, karena firman yang diberitakan, adalah kemuliaan yang dimiliki. Karena itu Bapa, kami kembalikan kemuliaan buat Engkau. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai rekan sepelayanan, saudara bersaudara, teman-teman seperjuangan. Kami bersyukur menyerahkan hamba-Mu ini di tangan Tuhan yang hidup. Pakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Segala hormat kemuliaan buat Engkau. Berkati dia dengan tim pelayanan, majelis jemaat, bersama dengan keluarga masing-masing. Berkati Ibu Pendeta dengan keluarga, saudara bersaudara, kakak, adik, ipar, ponakan, dan semuanya. Dan lebih-lebih bersama dengan jemaat yang Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dialah Tuhan yang hidup, yang menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.